Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, dosen Perekonomian Indonesia, Bapak Dr. Andus Abdul Rahman MSI. Mohon izin Pak, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Roy Gunanuta Galung, NIM 2502 0102 2456, mahasiswa Unsia, Prodi S1 PJJ Manajemen di kelas MJ 408, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Izinkan saya untuk memulai presentasi saya, Pak. Sebelum saya memulai, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, sebagaimana telah dibagikan kepada kami mahasiswa. Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Silakan beri pendapat atau perspektif secara komprehensif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari aspek kebijakan fiskal, moneter, utang luar negeri, agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap ini. Demikian soalnya. Baik Pak, saya akan memulai presentasi saya untuk menjawab soal yang telah diberikan, yaitu dengan judul Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Utang Luar Negeri. Sebelum kita membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu middle income trap? Pernahkah Anda mendengar istilah middle income trap? Middle income trap ini adalah suatu kondisi di mana suatu negara berhasil keluar dari kemiskinan, namun terjebak dan sulit menjadi negara maju. Indonesia menghadapi tantangan ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang stagnan di zona menengah. Sementara daya saing industri padat karya melemah dan transisi ke ekonomi berbasis teknologi belum sepenuhnya terwujud. Untuk bisa keluar dari middle income trap, pemerintah akan mengadakan kebijakan yang pertama, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat industri berteknologi tinggi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur digital demi mendorong Indonesia keluar dari middle income trap. Peningkatan kualitas SDM dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pelatihan vokasi dan R&D teknologi guna meningkatkan produktivitas kerja nasional. Insentif pajak, tax holiday dan super deduction untuk manufaktur high-tech dan industri bernilai tambah tinggi agar mendorong investasi produktif. Yang berikutnya, infrastruktur digital. Mempercepat konektivitas internet dan logistik di luar Pulau Jawa untuk pemerataan ekonomi digital dan pertumbuhan inklusif. Adapun dampak positif dari kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM dan inovasi. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi akan mendorong lahirnya tenaga kerja terampil dan inovatif. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi memperkuat daya saing industri nasional, menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan produktif. Yang kedua adalah pertumbuhan industri dan infrastruktur digital. Insentif pajak dan kebijakan fiskal ekspansif mendorong pertumbuhan industri downstream berteknologi tinggi. Percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia akan memperluas konektivitas dan mempercepat transformasi bisnis nasional
dan akan membuka peluang ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Yang berikutnya yaitu kebijakan moneter. Untuk menjaga inflasi rendah dan stabil, suku bunga pro pertumbuhan, serta mengembangkan pasar keuangan dan sistem pembayaran digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Yang pertama, stabilitas inflasi dan nilai tukar. Inflasi rendah sebagai jangkar makroekonomi, BI rate diseimbangkan untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendorong kredit real. Nilai tukar rupiah dijaga tetap stabil untuk memperkuat kepercayaan investor dan daya saing ekspor nasional. Yang kedua, digitalisasi sistem pembayaran. Ekspansi ekosistem KRIS untuk pembayaran digital inklusif menjangkau UMKM dan daerah-daerah terpencil. Adapun dampak positif dari kebijakan moneter, yang pertama adalah nilai inflasi rendah dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Kebijakan moneter yang konsisten akan berhasil menjaga inflasi pada level rendah dan terkendali, yang kemudian akan menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha dan rumah tangga. Stabilitas nilai tukar rupiah akan memperkuat daya saing ekspor dan melindungi perekonomian dari guncangan eksternal, sehingga fondasi makroekonomi Indonesia akan semakin kokoh. Yang kedua yaitu akses pembiayaan luas dan sistem pembayaran inklusif. Pendalaman pasar keuangan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi sektor real, termasuk UMKM dan industri padat teknologi. Digitalisasi sistem pembayaran melalui ekspansi KRIS dan pengembangan CBDC mendorong inklusi keuangan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah kebijakan utang luar negeri, di mana pemerintah memastikan utang luar negeri digunakan untuk sektor yang produktif dan menjaga rasio aman agar ekonomi tetap mandiri. Pengelolaan utang yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci kemandirian fiskal Indonesia dalam menghadapi tantangan middle income trap. Dalam menjalankan kebijakan utang luar negeri ini, yang dapat dilakukan pemerintah adalah yang pertama tadi mengalokasikan sektor produktif, di mana utang luar negeri dialokasikan untuk proyek infrastruktur, penghasil pendapatan dan sektor bernilai tambah tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, mitigasi risiko nilai tukar. Pinjaman utang luar negeri tersebut diprioritaskan dalam rupiah atau menggunakan instrumen lindung nilai terhadap valuta asing untuk meminimalkan eksposur risiko kurs. Adapun dampak positif pengelolaan utang, yang pertama, pendanaan produktif dan rasio utang yang sehat. Utang luar negeri yang dikelola dengan baik akan mendorong pendanaan proyek infrastruktur produktif dan berkelanjutan. Selama rasio utang terhadap PDB tetap terjaga jauh di bawah 60%, ini akan memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor dan lembaga keuangan internasional. Yang kedua, diversifikasi pembiayaan dan kemandirian ekonomi. Dengan diversifikasi sumber pembiayaan melalui green sukuk dan sustainable bonds, tentunya akan mengurangi ketergantungan pada utang asing yang berbunga tinggi. Slide berikutnya, sinergi kebijakan. Dengan menjalankan ketiga kebijakan utama tadi, yaitu fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri, tentunya ketiga kebijakan ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang sebagai fondasi transformasi ekonomi Indonesia untuk menuju negara maju dan berhasil keluar dari middle income trap. Kebijakan fiskal tadi merupakan ekspansi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi berteknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur digital yang merata. Untuk kebijakan moneter, menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi rendah, dan kepastian investasi agar iklim usaha kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan UMKM. Dan untuk kebijakan utang, yaitu memastikan kemandirian fiskal, pengelolaan risiko utang yang prudent, dan
alokasi pembiayaan pada sektor produktif demi keberlanjutan jangka panjang. Kesimpulan dan pesan penutup. Menurut saya, keluar dari middle income trap bukanlah hal yang mustahil bagi negara Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan utang luar negeri adalah kunci transformasi ekonomi. Dengan kebijakan fiskal yang produktif, moneter yang stabil, dan pengelolaan utang luar negeri yang berkelanjutan, Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk keluar dari middle income trap. Transformasi menuju negara maju membutuhkan komitmen jangka panjang, inovasi, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya mengenai kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.